Dari mob yang paling mengerikan hingga yang paling lucu, dan inilah 32 mob baru yang hidup di biome dingin. Tapi sebelum itu, aku ingin menantang kalian untuk menekan tombol like dan subscribe menggunakan mata kaki. Apakah kalian bisa? Tunggu apa lagi? Tekan tombolnya dan selamat menyaksikan videonya. Jika pada umumnya Warden hanya ada di Ancient City, tapi apa jadinya jika di biome es Warden juga akan muncul? Dengan bentuk yang lebih menyeramkan, dia akan muncul dari bawah es dan akan langsung menyerang kamu ketika kamu mendekati wilayahnya. Selain itu, dia juga bisa menjebak kamu dalam gumpalan salju lalu menyerang kamu. Tapi ketika berhasil mengalahkannya, kamu akan mendapatkan sebuah item yang dimana item ini bisa digunakan untuk membukukan mob. Selain di dataran rendah, di pegunungan salju yang sangat tinggi pun Warden dengan varian baru akan muncul dengan bentuk dan perawakan yang mirip sekali dengan Yeti. Jika Warden yang tadi bisa menjebak kamu dalam gumpalan salju, tapi Warden yang ini bisa menurunkan hujan es yang tentunya akan menyulitkan kamu ketika melawannya. Dan ketika di kill, dia akan mendrop sebuah trompet yang bisa digunakan untuk menurunkan hujan salju. Ini adalah Brutal Beast, tapi walaupun memiliki nama begitu, ternyata dia adalah mob yang baik ketika tidak diganggu. Ya, kalau diganggu maka dia akan menyerang kamu yang akan mengakibatkan kamu mendapatkan efek slowness. Selain itu juga akan mengejar kamu. Tapi tenang aja, kamu bisa memberikan dia item ini, maka dia akan melindungi kamu dan kamu juga bisa menaikinya. Ketika sedang berjalan-jalan di Ocean Frozen seperti ini, kamu bisa saja bertemu sekumpulan penguin. Tapi ini kenapa coba mata penguinnya merah? Ini kecanduan merokok apa gimana ini? Penguin ini memiliki 3 varian, seperti yang alisnya panjang sampai ke warnanya yang abu-abu. Kamu bisa memberikan mereka salmon mentah sebagai makanan, maka mereka akan kawin dan menghasilkan telur. Telur ini bisa kamu tetaskan menggunakan salmon dan juga mereka sangat suka berenang-renang di air. Ini adalah creeper biasa, tapi yang ini adalah snowy creeper, yang dimana creeper ini memiliki bulu dan juga tanduk yang mirip sekali dengan ghost. Tidak seperti creeper pada umumnya yang termasuk mob hostile dan akan meledak ketika bertemu player. Creeper yang satu ini adalah mob yang netral, yang dimana dia tidak akan menyerang kamu kecuali jika kamu mengganggunya, dan ketika mengganggunya pun dia bukannya meledak malah gebuk-gebuk gak jelas kayak gini. Sekarang ketika di malam hari, selain akan menemukan stray, kamu juga akan menemukan frostbite, yaitu zombie versi biome dingin. Zombie ini memiliki kemampuan yang dimana serangannya akan menyebabkan efek slowness yang akan memperlambat kamu dalam gerakan, dan saat di kill dia akan mendrop rotten flesh beku yang saat dimakan kamu akan mendapatkan efek slowness. Atau saat pergi ke iglo, kamu bisa saja bertemu dengan zombie yang memakai jaket. Ketika zombie ini di-hit, dia bisa saja mensaman serigala pemarah yang akan langsung menyerang kamu dengan sangat brutal. Selain itu, dia juga bisa menyerang kamu menggunakan tombak. Jika di Nether ada magma cube, maka di sini ada snowy cube dengan bentuk seperti blok salju, tidak seperti magma cube yang akan melompat-lompat. Mob yang satu ini hanya akan bergeser-geser saja dan serangannya pun tidak terlalu sakit, namun akan menimbulkan efek slowness. Di biome dingin ini, satu-satunya hewan besar hanyalah polar bear, tapi sekarang kamu akan menemukan spesies dinosaurus, yaitu Yutusaurus. Dia memiliki bulu seperti burung dan sepertinya termasuk spesies unggas, dan juga kamu bisa menemukannya dalam berkelompok. Jangan pernah menyerangnya dalam kelompok atau kamu akan dihajar habis-habisan, dan gerakannya pun lumayan cepat. Kamu bisa menggunakan power banana untuk menjinakkannya, dan kamu bisa menyuruhnya untuk duduk ataupun mengulas-ngulas dia seperti hewan peliharaan. Selain itu, kamu juga bisa memakaikannya saddle agar kamu bisa menaikinya, dan hal gilanya dia bisa berjalan di atas air dan gerakannya pun lumayan cepat. Dengan begini kamu tidak perlu lagi boot yang lambat ini. Di Minecraft hanya ada The Blaze dan juga Blaze yang memiliki kekuatan elemental. Tapi jika kamu datang ke piramida ini, kamu bisa bertemu dengan Briza, yaitu mob dengan kekuatan es. Ketika kamu naik ke bagian atas, Briza akan muncul dari spawner, dan kamu juga bisa saja kedinginan karena terhisap oleh salju. Dengan begitu, bawalah sepatu boot dan juga bow karena dia bisa terbang ke atas yang mengharuskan kamu menggunakan senjata jarak jauh. Hancurkanlah spawnernya, pergi ke bagian atas, buka chestnya, maka kamu akan mendapatkan potion of freezing. Saat sedang berjalan-jalan di biome cold taiga, kamu mungkin bisa menemukan burung hantu yang sedang bertengger di atas pohon. Dia adalah burung yang tidak terlalu banyak gerak dan lebih menghabiskan banyak waktunya untuk bersembunyi. Kamu bisa memberikan mereka ikan kod mentah untuk menjinakkannya, maka mereka akan bertengger di bahu kalian seperti parrot. Mereka juga akan melindungi kamu dari serangan mob-mob jahat. Ada juga hewan bertanduk, yaitu rusa kutub yang sering berkeliaran di hutan taiga ini. Mereka tidak akan marah ketika kamu ngehit rusa dewasa, tapi ketika ngehit anaknya, mereka akan menyerang secara bergerombolan. Berikanlah gandum dan pakaikan saddle, maka kamu bisa menggunakannya sebagai alat transportasi. Jika kamu perhatikan baik-baik di atas permukaan tanah, kamu mungkin bisa menemukan lemming, yaitu hewan kecil dan juga imut. Saking kecilnya, mungkin kamu susah untuk menemukan mereka karena tertutup oleh gumpalan salju. Mereka juga adalah mangsa
bisa dari rubah dan juga burung hantu. Dengan begitu, mendingan kamu berikan dia seed lalu ikat mereka dan bawa ke rumah kalian untuk dijadikan hewan peliharaan. Hewan bertanduk selain rusa yang ada di sini adalah musok, merupakan hewan berbadan besar dan juga berbulu tebal. Sama seperti rusa, ia hanya akan marah ketika anaknya diserang dan juga sama-sama penyuka wit. Beralih ke daerah pantai, ada segerombolan hewan besar dan bertaring panjang, yaitu walrus. Hewan ini hanya akan menghabiskan waktunya untuk rebahan saja dan hanya akan bergerak ketika dikasih makan. Ini masih kayak gue. Menyelam ke lautan dingin, kamu bisa bertemu dengan mamalia besar, yaitu paus orca atau paus pembunuh. Mereka tidak akan memangsa ikan, melainkan hanya akan memangsa penguin saja. Dan salah satu dari mereka ada yang berwarna langka, yaitu berwarna putih. Menyelam lebih dalam ke dasar lautan, terdapat hewan bercapit, yaitu king crab. Ketika di-kill, dia tidak akan mendrap apapun dan hanya akan menyerang ketika anaknya di-hit. Berhati-hatilah saat menaiki gunung, karena sekarang di atasnya ada seekor monster yeti yang sangat mengerikan. Monster ini akan langsung menyerang kamu ketika kamu mendekati wilayahnya dan serangannya pun sangatlah sakit. Namun sayangnya ketika berhasil mengalahkannya, dia tidak akan mendrap apapun. Perkenalkan, ini adalah Snuffle, mob berbulu yang selalu menjulurkan lidahnya ke depan. Dia adalah mob yang friendly, jadi tidak akan menyerang ketika diganggu, dan ketika hujan salju dia akan menjadi kedinginan. Dengan begitu, gunakan lambang krim untuk menghangatkannya atau menggunakan selembal bisa mengubah gaya rambutnya. Kamu juga bisa memotong bulunya untuk mendapatkan Snuffle Fluff. Selain itu juga bisa diubah menjadi karpet yang sangat lembut. Memberikannya kentang akan membuat dia kawin dan menghasilkan anak. Ternyata di biom dingin ini terdapat seorang kesatria dalam keadaan mati. Berikanlah dia ramuan ini untuk menghidupkannya, maka dia akan siap bertarung denganmu. Dia adalah seorang ahli pedang yang sangat hebat, juga dapat mensaman pasukan. Jurus andalannya adalah dengan melompat lalu menyerang kamu dari atas. Ketika berhasil mengalahkannya, dia akan menghilang dalam kabut es yang sangat tebal. Kesatria lainnya adalah Eslivian, seorang prajurit dari kerajaan. Dia juga adalah ahli pedang, namun bedanya tidak memiliki kekuatan super, hanya mengandalkan senjatanya saja, juga akan menghilang ketika berhasil dikalahkan. Ada juga seorang pengguna bow dari kerajaan. Dia selalu menyerang player dari jarak jauh, namun terkesan lari dan takut dengan player. Berhati-hatilah jika bertemu dengan penyihir yang bermuka seram seperti ini. Ketika kamu mendekat, dia selalu bersembunyi di balik kabut es dan hanya mengandalkan prajuritnya saja untuk bertarung denganmu. Dia juga memiliki serangan bola salju, namun sayangnya tidak sekuat yang dibayangkan. Apa kamu masih ingat dengan mod VOD 2020 yang salah satu kandidatnya adalah Iceologer? Dan sekarang Iceologer beneran ditambahin di Minecraft. Dia adalah mob hostile yang akan menyerang menggunakan serangan balok es yang akan menimpa kamu terus menerus. Tapi ketika di-kill, dia tidak akan mendrap apapun. Ketika sedang berjalan-jalan dan melihat bangunan besar, itu adalah kastil tua. Masuklah ke dalamnya karena di dalam sangatlah luas. Terdapat juga spawner dan di lantai paling atas ada sebuah singgasana es dan ada juga sebuah mahkota yang ketika ditekan maka kamu akan membangkitkan seorang raja yang sangat jahat. Raja ini akan menembakkan sebuah serangan yang akan membuat kamu terbakar dan akan sangat susah untuk mendekatinya. Ketika nyawanya sudah setengah, dia akan menghilang sementara dan akan mensummon zombie terlebih dahulu. Lalu ada juga api ungu yang akan menyebabkan efek-efek buruk. Saat dia muncul kembali, segera kalahkanlah dia karena kamu akan mendapatkan sebuah kunci yang bisa digunakan untuk membuka peti harta karun yang di dalamnya terdapat barang-barang yang sangat berharga. Ketika di atas gunung, kamu melihat seekor monster, itu adalah Dragon Ace yang sedang menjaga. Berhati-hatilah ketika menghadapinya karena dia memiliki serangan yang dapat membekukanmu. Gunakanlah bow untuk menyerangnya dari jarak jauh dan ketika berhasil mengalahkannya, kamu akan mendapatkan beberapa item baru seperti Ice Orb yang bisa digunakan untuk membekukanmu, tengkorak kepala naga dan juga kulitnya yang bisa di-crafting menjadi full armor naga yang sangat keren. Ketika berada di biom salju dan melihat balok-balok es, perhatikanlah baik-baik karena bisa saja itu bukan balok es biasa, melainkan mob baru bernama Prizzy. Dia adalah mob jahat yang akan menyerang kamu menggunakan napas esnya yang dapat membukukan kamu. Seperti mob hostile pada umumnya yang tidak tahan dengan sinar matahari dan juga air. Hal uniknya adalah dia dapat membukukan air seperti efek dari Frostwalker. Berhati-hatilah ketika di malam hari karena sekarang akan ada Santa Dweller. Mob yang membawa kantong mayat ini bisa memberikan kamu efek kebutaan dan menyerang kamu dalam kegelapan. Segera kalahkanlah dia karena ini sangatlah menakutkan. Atau ketika menggabungkan Gold Eye, Lightning Rod dan juga Jungle Lock bisa menciptakan sebuah lonceng yang ketika dibunyikan akan memanggil sosok Goatman yang sangat mengerikan. Goatman ini akan menyerang kamu dengan sangat brutal dan tidak ada ampun sama sekali. Selain itu juga akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Jangan pernah mendekati makhluk
makhluk ini. Karena ini adalah Frostmaw, seekor monster yang saat didekati maka dia akan langsung bangun dan akan sangat marah padamu. Dia akan menyerang dengan tangannya yang besar yang akan membuat kamu sampai terpental. Dia juga memiliki serangan pukulan es dan juga napas es yang dapat membebukanmu. Ketika berhasil mengalahkannya, kamu akan mendapatkan sebuah item yang dapat membekukan air. Kita kembali ke dalam lautan. Di sini ada spesies ikan kecil yaitu Atlanticod. Ikan ini akan menambah varian ikan yang ada di Minecraft yang akan membuat lautan dingin menjadi sangat indah. Ada juga halibut Atlantik. Yang aku suka dari ikan ini adalah bentuknya gepeng dan juga matanya dongo. Dan itulah 32 mob baru yang hidup di biome dingin. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Tinggalkan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.